kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Bidang PAUD dan Dikmas yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Haji Nur Salim, SPD MM. Kepada beliau, kami aturkan. Ya, buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Selawat dan salam kita hadirkan pada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati koordinator pengawas sekolah TK atau yang mewakili, mungkin saya belum nampak Pak Munib ini ya. Yang kami hormati koordinator penilai Pak Bagus, terima kasih. Yang kami hormati kasih sarana dan kelembagaan penunjang, yang kami hormati kasih kurikulum dan penilaian Bapak Didik, yang kami hormati koordinator jabatan fungsional Pak Daryo, yang kami hormati ketua pengurus dan operator ITKI kecamatan maupun kabupaten, yang kami hormati ketua pengurus dan operator Infoudi kecamatan dan kabupaten, yang kami hormati ketua pengurus dan operator FK BKBM, yang kami hormati ketua FKDT dan kepala Majid, yang kami hormati ketua Pusilat dan ketua dan kepala TPG, yang kami hormati ketua IGRA dan ketua RA. Alhamdulillah, ke depan ini kita lebih banyak menggunakan aplikasi, lebih banyak menggunakan IT. Oleh sebab itu, ayo bersama-sama kita mensukseskan kegiatan-kegiatan ini. Disenggangkan waktu, atau mungkin kalau masih belum terbiasa, ini nanti mohon untuk belajar bersama-sama sehingga pendataan yang ada di Madin, TPQ dan RA nanti melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal. Jadi teman-teman yang sebagai koordinator nanti diteruskan ke teman-teman, pendataan semuanya nanti akan langsung melalui aplikasi dengan hari BPK. Lihat itu laporan yang belum 100% monggo segera dikumpulkan. Nah, kemudian untuk kualitas, ayo kita sudah mulai meningkatkan ke kualitas pendidikan kita, baik Madin, TPQ, RA, dan PAUD. Ini ayo mulai 2022 ini kita sudah mulai ya, kita meloncat ya. Bagaimana supaya nanti kita meloncat? Berarti semua pihak, semua teman-teman ini saling mendukung. Kalau ada masalah, monggo langsung ke dinas pendidikan, tidak memberikan komentar-komentar yang mengakibatkan nanti dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi ada masalah, ayo kita pecahkan bersama, kita cari jalan keluar yang terbaik, sehingga kita nanti akan berjalan mulus ya. Apa yang dikatakan oleh pembinaan pada oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah satu gerbong ya. Jangan sampai nanti lokomotifnya yang
ke utara, sedangkan gerbong yang belakang itu nanti ke selatan. Jadi kita nanti akan satu arah. Semuanya mendukung kebijakan Pak Bupati, semuanya mendukung kebijakan kepala dinas, sehingga nanti kita adalah searah. Jangan sampai ada yang berlainan arah. Nih, kemudian saya harap sekali mulai kita disiplinkan ya. Nah, kadang kita itu budaya kurang disiplin, diundang jam 8, kadang datangnya mohon maaf mungkin bisa jam 9 atau jam 10. Nah, ayo kita mulai, mumpung ini adalah Januari, maka nanti saya sangat berharap kalau diundang jam 8 semuanya juga datang jam 8. Ini nanti kami juga akan komitmen kepada kasih staf dan sebagainya, begitu undangnya akan hadir sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Ini kenapa kok harus harus disiplin, karena itu awal untuk meningkatkan ya. Nah, ini kemarin juga ada pembinaan dari Pak Bupati, ayo yang memimpin atau sebagai ketua atau koordinator dalam bertindak, dalam bertutur kata, ayo dijaga ya. Jangan sampai tutur kata kita itu menyakiti orang lain ya. Yang santun, kemudian kita ini diposisikan sebagai pelayan, maka kita tingkatkan pelayanan kita ke lembaga, sehingga nanti lembaga ada masalah, begitu menuju panjenengan semua selesai masalahnya. Jangan sampai datang ada masalah pulang tambah bermasalah. Jadi harapan kami kalau ada lembaga yang ada masalah, sesegera mungkin, secepat mungkin nanti diselesaikan. Nah, sehingga begitu pulang masalah sudah selesai. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya secara teknis, sosialisasi ini akan disampaikan oleh Bukhon. Nah, sebelum ke Bukhon, saya meminta untuk sepatah dua kata kepada Pak Didi, kemudian dilanjutkan oleh Pak Daryo untuk memperkenalkan diri, karena mungkin yang dari Madin, TTQ, RA, Usilat, FKDT mungkin masih belum kenal, karena yang kemarin tergabung dalam bergerak, nah sekarang ke dalam bidang pembinaan PAUD. Monggo yang pertama saya persilakan pada Pak Didi selaku kasih kurikulum dan penilaian. Dipersilakan Pak Didi. Hadir Pak Didi? Ya wis, kalau masih belum kami lempar ke Mas Daryo, Pak Daryo, monggo untuk memperkenalkan diri. Pak Daryo tadi saya kelihatan, ya monggo Pak Daryo. Hadir Pak. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kabid, yang kami hormati Bapak Kabid Pembinaan PAUD dan PNF, yang kami hormati Ibu Khadijah selaku Kasih Saspras dan kelembagaan. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di sini pagi ini dalam rangka pengentrian atau mekanisme SIPD tahun 2023. Alhamdulillah bidang PAUD telah melaksanakan Zoom pagi ini dengan lancar dan banyak partisipan sebanyak 499 dari pengurus IGTKI, IPAUDI, IGRA, MI, RA, TPQ, dan Madin. Perkenalkan, nama saya Sudaryo dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, bidang pembinaan PAUD dan PNF. Saya menempati subkoordinat dan kelompok jabatan fungsional. Tupoksi saya yaitu membantu
Bapak Kabid, dan kasih sastras dan kelembagaan, serta kasih kurikulum dan penilaian. Mungkin itu yang pertama bisa kami sampaikan, dan nanti bisa dilanjut dengan Pak Didik. Mohon Pak Didik bisa mendengar suara kami, atau kembali ke host kami ya, Bu Hot. Monggo Bu Hot, dilanjut Bu Hot. Terima kasih. Untuk Pak Didik sudah siap. Tinggal menunggu ini Pak Nur Kapto, mohon dibantu untuk Pak Didiknya. Monggo Pak Didik. Pak Didik belum? Ya, saya tambahi. Pak Didik masih belum hadir ini. Belum hadir. Terima kasih Pak Sudaryo telah memperkenalkan diri dan nanti akan lebih sering ke lapangan Pak saya, karena koordinator jabatan fungsional ini lebih banyak di lapangan. Kurangnya ini kuat kayaknya karena tekel ya, sehat rupanya. Jadi kalau ke lapangan ke Puspo ya, ke Serpan, ke Tosari koyo kuat ini Pak Daryo. Ya, Pak Daryo. Siap. Nah, himbauan juga ke teman-teman, ayo saya mengajak teman-teman untuk disiplin, kemudian baik pengajuan proposal maupun laporan, ya, kemudian pengisian SIPD ini juga harus diisi. Karena apa? Karena nanti bantuan akan melewati ya, dari SPD. Ya, kalau tidak masuk SPD maka nanti tidak mungkin bisa direkrut, ya. Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu semuanya, maka sekolah atau lembaga atau madrasah langsung terhubung ke dinas pendidikan. Jadi kalau yang awal tanpa aplikasi, sekarang aplikasi, ya ini nanti tolong disampaikan ke seluruh lembaga bahwa sekarang lembaga langsung ke dinas pendidikan. Ya, nah kalau awalnya tidak ini, sekarang nanti kita coba diperbaiki semacam ini. Oleh itu koordinator atau operator yang di lembaga memang harus berlatih. Makanya kami mendelegasikan ke Bumot, ke semua kasih untuk mengadakan sosialisasi. Dan mungkin kalau masih belum jelas dengan adanya sosialisasi ini, nanti akan ditindaklanjuti ke tiap kecamatan, ya, kerjasama mungkin dengan FADT, kemudian dengan IGRA, sehingga nanti kita bisa lebih efektif. Ini Pak Didi sudah hadir, monggo Pak Didi, diperkenalkan. Siapa matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf Pak Kabid, barusan moodnya nggak tersambung, mati terus ini. Ya. Mohon izin yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Bapak Nur Salim. Yang kedua, Ibu Khotijah selaku Kasih Sarpras dan Kelembagaan. Yang ketiga, Bapak Sudaryo selaku pejabat fungsional yang ada di bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal. Perkenalkan kepada semua peserta Zoom, saya di sini selaku Kasih Kurikulum dan Penilaian. Kemarin tanggal 17 dilantik. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kami bisa mengemban tugas ini ke depannya. Saya ingin menyampaikan bahwa di sini saya minta petunjuk ke Pak Kabid, Pak Nur, bahwa kurikulum yang dimaksud di sini kita karena udah gabung yang namanya RA, TPQ, Madin, kelompok bermain dan TK, nanti kita upayakan bagaimana kurikulum yang tepat.
untuk masing-masing daripada jenjang pendidikan yang ada. Itu Pak Nur dan Bukot nanti bisa menyandingkan data kami yang ada di PAUD, khususnya yang untuk IPA fisik, dengan yang ada di TPQ, Madin, dan RA. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, Pak Nur. Assalamualaikum, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya pada Bu Khadijah. Saya tidak bisa sampai akhir Bu Khadijah. Semuanya saya pasrahkan pada sampean Pak Didi, kemudian Pak Jaryo. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di teman-teman semuanya. Itu mungkin tidak kami sengaja, insya Allah. Dan apabila nanti ada kata-kata yang mungkin membuat panjenengan semua termotivasi, semata-mata karunia dari Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teruskan Bu Khot. Ya Bapak. Terima kasih atas sambutan arahan dari Bapak Kabid PAUD dan Dikmas, yang mana beliau menekankan bahwasanya untuk tahun ini dan tahun depan itu semua sudah mekanismenya melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD, dan juga dimohon kepada semua lembaga yang menerima bantuan untuk segera melengkapi pelaporannya di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2021, karena sampai saat ini pertanggal kemarin terakhir itu 20 Januari 2022 masih ada lembaga-lembaga penerima bantuan yang belum menyerahkan laporannya atau pertanggungjawabannya berupa SPJ. Maka dari itu kami mohon secepatnya kepada lembaga yang belum segera untuk setor SPJ. Kemudian arahan dari beliau juga dipastikan ke depan kita harus bersama-sama untuk meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan yang di bawah naungan PAUD Dikmas. Pondok pesantren ini salah satunya juga bergabung di bidang PAUD dan Dikmas. Insya Allah dari masing-masing koordinator siap mendukung program dari PAUD dan Dikmas untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pendidikan, selain juga kita support dengan anggaran yang ada di PAUD dan Dikmas. Selanjutnya kita semua sudah mendengarkan sambutan dari masing-masing kasih, baik tadi dari kasih kurikulum dan penilaian, Bapak petunjuk pengentrian juga sudah kami share sebelumnya untuk mengawalinya. Semoga aja panjenengan semua sudah ada yang memulai entry SIPD. Entrian SIPD ini hanya difokuskan kepada usulan. Untuk usulan fisik itu maksudnya adalah usulan bantuan hibah, rehab gedung atau rehabilitasi gedung, baik kategori sedang, berat, ataupun RKB. Semua itu harus melalui proses aplikasi SIPD. SIPD ini perlu panjenengan ketahui, mungkin semua sudah tahu karena bukan hal yang baru. Di tahun 2021 aplikasi ini sudah kita luncurkan dan alhamdulillah semua sudah mendaftar atau registrasi menjadi akun SIPD ini. Nah, di tahun-tahun kedepannya juga sama. Nah, ini di tahun 2022 sudah kami kunci semua usulan panjenengan 2021. Karena
by name dari usulan panjenengan di tahun 2021 yang untuk anggaran tahun 2022 belum bisa kami beritahukan karena sehubungan SIPD 2022 itu masih terkunci, DPA juga belum disahkan, maka by name dari pengusul rehab fisik tahun 2022 masih belum kami sosialisasikan. Misalnya panjenengan belum merasa ragu-ragu ataupun belum yakin kalau di tahun 22 itu apakah lembaga panjenengan ditetapkan sebagai penerima rehab fisik, supaya panjenengan yakin atau tidak ragu-ragu, panjenengan bisa mengusulkan lagi di tahun 2020. Maaf, supaya aspirasi dari panjenengan masih terus kami baca, dan memang prioritas itu ada. Jadi sekali lagi panjenengan bisa mengusulkan ulang di tahun 2023 ini. Bagi yang belum mendaftar di tahun 2021, di kesempatan ini monggo disilahkan untuk registrasi dengan panduan yang ada di SIPD. Dari menu pendaftaran, kemudian di situ harus entry NPWP lembaga, dan passwordnya kita seragamkan Pasuruan Cup. Seandainya entrian yang kemarin itu panjenengan masih ada, kami siap membantu mengawal sampai usulan panjenengan berhasil diusulkan ke Mitra Bapeda. Karena apabila panjenengan entry usulan baru tetapi tidak panjenengan kirim ke Mitra Bapeda atau ajukan usulan, maka itu juga jadi kendala. Artinya usulan panjenengan tidak masuk ke Bapeda, jadi tidak bisa diverifikasi. Itu hanya usulan yang mengendap di SIPD saja. Jadi sekali lagi sebagai catatan, di tahun yang kemarin ada yang seperti itu, ada kendala, sudah mengisi usulan baru, ternyata tidak dikirim ke Mitra Bapeda, akhirnya tidak bisa kami verifikasi. Untuk lebih lengkapnya, ini apa perlu kami sampaikan PowerPoint bagaimana yang tahun yang kemarin? Mohon maaf ya, ini masih saya jadi untuk petunjuknya sebenarnya sih semuanya sudah bisa semua, karena sudah kami sampaikan sebelumnya, dan di tahun-tahun sebelumnya juga sudah sama seperti itu. Di tahun 2021 kita sudah sosialisasi mengawal entry data SIPD. Insya Allah semua sudah bisa, apalagi operator-operator kita, insya Allah semua sudah siap. Catatannya mungkin kalau memang ada kendala, kami siap mengawal, karena ternyata ada yang login karena sudah daftar, NPWP sudah di entry, username sudah sesuai, ternyata masih belum bisa masuk atau belum bisa mengajukan usulan. Untuk usulan baru, kita sederhanakan proposalnya yang diupload di SIPD, lebih simpel lagi, tidak perlu banyak seperti yang sebelumnya. Cukup panjenengan scan AHU atau SK Menkumham, kemudian NPSN itu bagi lembaga formal, PAUD dan RA, izin operasional seperti biasanya, kemudian piagam akreditasi, surat keterangan domisili, surat tanah,
ini penting juga, NPWP lembaga, rekening lembaga, RAP. Jadi rincian anggaran belanja yang ingin diajukan. Hanya itu saja, panjenengan scan jadi satu file, kemudian diupload di SIPD. Tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada di SPD, supaya mudah dalam penguploadan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya kita interaktif saja, supaya lebih efektif. Monggo kalau memang ada yang disampaikan dari peserta sosialisasi pada pagi hari ini, kami persilahkan. Pak Nurkamto selaku operator, monggo dibantu, barangkali ada yang mengusulkan. Monggo kita dialog saja, dialog interaktif. Monggo Bapak Ibu yang barangkali ada Mohon pertanyaan maaf, atau usulan, ya. Bisa raise hand. Iya. Yang mengusulkan bisa kasih tanda. Ini dari Ilham Fitriansa ini, kalau tidak salah ini ya. Siapa ini? Ya, monggo. Pak Nur Kamto, monggo ditindaklanjuti. Silahkan Bu, silakan. Dibuka dulu. Ya. Monggo. Dibuka dulu, unmute. Di-unmute dulu, Bu. Halo. Di-unmute dulu Ibu Wilham. Ya. Di-unmute dulu. Iya, di-unmute dari jenengan. Ya, Bufat ya ini ya. Bufat, ya dibuka dari jenengan sendiri. Mic-nya, ya. Oke, silakan. Oke, silakan. Kurang dibuka lagi, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mau menanyakan dari tahun 2006 kita sudah LKP itu sudah untuk pengajuan sarana itu nggak ada ya di SIPD nya. Yang ada itu LKP untuk pembangunan dan untuk yang sarana LKP misalkan di program Indonesia komputer bisa kalian bisa Indonesia atau apa itu nggak ada di Indonesia. Terus Ya. ada ini gitu ya. Kemarin itu kan ada undang-undang yang mewakili LKP ini kok nggak diundang, nggak sedikit protes saya. Tapi pun juga nggak tinggi juga. Oh gitu, ya. Oke, nanya itu ya di aplikasi SIPD itu kok nggak ada sarana pembelajaran informasi. Kan hanya pelatihan aja gitu ya. Iya, itu ya. Terima kasih Bu.